Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali lagi di pelajaran fikih. Pada pertemuan ini, pembahasan yang akan kita pelajari adalah tentang al-buyu'. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang i'tikaf. Ya. Terus semestinya bab yang akan kita kaji adalah, kalau ngikutin urutan yang ada di kitab, babul hajj, tentang haji dan umroh. Namun karena kita di kelas sebelumnya kita sudah mempelajarinya, maka setelah kita menyelesaikan bab al-ibadah, kita melanjutkan bab muamalah. Sebagaimana yang di awal dulu pernah saya sampaikan, bahwasanya fikih, ilmu fikih itu secara umum terbagi menjadi 4 pembahasan besar, yaitu tentang ubudiyah atau tentang ibadah. Yang kedua tentang muamalah, transaksi. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Yang ketiga adalah munakahah, pernikahan. Yang terakhir adalah jinayah, peradilan. Ini semuanya penting. Semuanya penting. Namun yang pertama, dan itu menyangkut setiap individu, adalah sholat. Ibadah mencakup rukun, semua rukun Islam. Nah, setelah itu baru ini muamalah yang merupakan ibadah juga, ibadah perantara sebagai ibadah, munakahah dan jinayat. Kaitannya tentang masalah hubungan kita sama manusia di muka bumi ini, agar ya sebagai manusia, sebagai khalifah Allah, agar tetap berjalan, ya adanya transaksi, karena seseorang itu tidak bisa terlepas dari yang namanya transaksi, jual beli, hutang piutang, dan berbagai jenis transaksi yang lainnya. Munakahah, agar generasi manusia ini terus langgeng, ya, turunan mempunyai keturunan, adanya pernikahan satu jenis kelamin bertemu dengan jenis kelamin yang lainnya. Terus di bagian akhir, jinayat atau peradilan itu agar adanya terdapat stabilitas dalam suatu kemasyarakatan di suatu negara, harus ada hukum. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita mulai. Di pertemuan ini, pembahasan yang akan kita bahas adalah tentang muamalah. Lebih spesifiknya, karena muamalah ini pembagiannya banyak, kita membahas tentang macam-macamnya hukum jual beli. Ada yang boleh nanti, ada yang nggak boleh, syaratnya seperti apa. Nah, ini di pertemuan ini. Tujuannya agar kita tahu, lebih-lebih di zaman saat ini, kita menemukan banyak model transaksi, kan, jual beli. Dan macam-macam. Yang dulu nggak ada, sekarang banyak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa asrarihi fid dharain amin.
Kitabul Buyu'i, kitab menerangkan beberapa jual beli. Wa ghairiha minal muamalati, dan transaksi-transaksi lainnya. Dan transaksi-transaksi lainnya. Al-buyu'u salah satu asya. Beberapa jual beli. Al-buyu'u jual beli. Sebetulnya lafadz buyu ini itu jamak dari lafadz mufrad atau kalimah mufrad bay'un. Bay'un jual beli. Buyu'un beberapa jual beli. Al-buyu'u salah satu asya. Jual beli ada 3 perkara. Ada tiga perkara. Yang pertama, bai'u ainin musyahadatin. Menjual atau jual beli barang yang terlihat. Nah, bendanya terlihat. Barangnya bisa disaksikan. Faja izun, maka itu boleh. Ya, contohnya misal ada yang mengatakan saya menjual mobil saya. Ya, ini barangnya, dilihat. Sah jual beli seperti ini. Ketika barangnya terlihat. Nah, nanti ada ketentuan-ketentuan apabila barangnya tidak terlihat, tapi gini, ada deskripsinya seperti apa, tapi kalau nggak ada deskripsinya seperti apa. Nah, nanti ini yang pertama, melihat jual beli barang yang terlihat. Yang biasa kita lakukan transaksi, kita membeli makanan, kita membeli buku di toko, di Alfamart. Nah, kita langsung tahu barangnya, transaksi sama yang jual. Nah, ini namanya jual beli barangnya yang terlihat. Faja izun, maka itu boleh. Wa bai'u syai'in mausufin fi zimmah. Yang kedua, bai'u syai'in mausufin fi zimmah. Menjual sesuatu yang dideskripsikan dalam tanggungan atau jaminan. Menjual sesuatu yang disifati atau dideskripsikan dalam tanggungannya atau jaminannya. Ya, contohnya gini, misal saya penjualnya. Saya mengatakan saya menjual kurma 1 kilo. Saya menjual kurma 1 kilo sukari dengan harga segini. Itu sudah bersih, maksudnya isinya sudah nggak ada, itu bijinya. Saya menjual kurma sukari 1 kilo tanpa isi. Nah, ini dengan harga sekian. Dan saya akan menyerahkan dalam jangka 3 hari. Saya akan menyerahkan 3 hari yang akan datang. Sekarang belum ada barangnya, cuma saya menjual barang tersebut dan akan saya serahkan kepada kamu barangnya. Oke,
saya beli. Nah, ini kalau seandainya nanti barang yang yang dijual tadi sesuai dengan deskripsi atau sifat yang disebutkan tadi, maka sah. Nah, ini sama seperti jual beli pesanan. Nah, pesanan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi maka sah. Fajaizun maka boleh. Seperti hanya kita ketika membeli sesuatu dengan berpesan. Saya pesan barang ini, atau kasih gambar. Ini gambarnya seperti ini, spesifikasinya seperti ini. Nah, itu boleh. Fajaizun maka boleh. Idza wujidatis sifatu, apabila terpenuhi sifatnya. Ala ma wusifa bihi, sesuai apa yang disifatkannya. Sesuai apa yang disifatkannya. Tapi kalau seandainya barang yang dihadirkan tidak sesuai yang dideskripsikan, maka boleh sebagai pembeli itu mengembalikan. Dan penjual nggak boleh menolak, harus menerima. Karena barang yang dihadirkan tidak sesuai pesanan tadi. Gitu. Wabai, ini tadi yang jenis kedua, ini yang ketiga. Wabai'u ainin ghaibatin lam tusyahad. Wabai'u ainin ghaibatin, dan menjual barang yang gaib. Gaib itu maksudnya tidak terlihat. Lam tusyahad, yang tidak terlihat. Nah, ini dijelaskan, diperjelas. Menjual barang yang tidak terlihat. Walam tusof, dan tidak disifati. Walam tusof, dan tidak disifati. Fala yajuzu, maka tidak boleh. Contohnya saya mengatakan, saya sebagai penjual, saya menjual kepada kamu dengan harga, saya menjual barang yang ada di tas saya, dengan harga 100.000. Barang yang ada di tas saya seharga 100.000. Nah, ini tidak diketahui, tidak terlihat apa yang ada di dalam tas. Kalau cuma seperti itu doang, tidak diberi sifat-sifatnya, spesifikasinya, kriterianya, maka tidak boleh, tidak sah ini. Tidak boleh. Wa yasihu, dan sah. Wa yasihu, dan sah. Bai'u kulli tahirin, wa yasihu, dan sah. Bai'u kulli tahirin, menjual setiap yang suci. Menjual setiap yang suci. Sah menjual setiap yang suci. Barangnya suci. Muntafa'in bihi, yang bisa memiliki manfaat. Muntafa'in bihi, yang bisa memiliki manfaat. Mamlukin, yang bisa dijadikan hak milik. Mamlukin, yang bisa dijadikan hak milik, yang bisa dimiliki. Ini pertama, sah ketika barang yang dijual itu suci. Ya. Kedua, barangnya bisa diambil manfaat atau bisa bisa dimanfaatkan, mempunyai manfaat. Yang ketiga, bisa dimiliki. Kalau seandainya menjual barang yang najis, nggak boleh.
seperti menjual kotoran kambing, menjual bangkai, nggak boleh. Nah, kecuali misal penjualan kotoran-kotoran hayawan tadi, yang tujuannya untuk biasanya digunakan untuk pupuk. Itu kalau dengan akad jual beli maka nggak sah. Nah, sahnya adalah ketika ya akadnya gini, dilakukan hilah, angkat hak milik kambing kamu, nanti saya ganti ini, atau ya itu boleh. Angkat maksudnya angkat hak milik kotoran tersebut, nanti saya ganti ini, itu boleh. Maksudnya angkat dari hak milikmu, tinggalkan itu, nanti saya ganti ini. Nah, itu boleh, bukan akad jual beli. Muntafa'in bihi, ya, yang bisa dimanfaatkan. Kalau menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya, nggak sah. Seperti hanya jual beli satu butir beras, jual satu butir beras. Ini sesuatu yang digunakan untuk apa? Satu butir beras itu dibuat makan nggak kenyang, dibuat buat apa? Buat bubur nggak bisa. Nah, memulukin sesuatu yang bisa dimiliki, seperti sesuatu yang dimiliki, seperti ya transaksi yang biasa kita lakukan jual beli. Kalau yang nggak bisa dimiliki, contohnya misalnya saya menjual kepada kamu burung merpati saya yang terbang ke sana itu. Nah, kamu burungnya udah terbang, nggak bisa ditangkap kok, kamu jual. Nah, ini nggak boleh, nggak sah ini. Nggak sah. Itu saya jual kepada kamu tanah saya yang sekarang sedang dikuasai oleh orang-orang Israel yang ada di Palestina. Tanah saya yang ada di Palestina yang dikuasai orang-orang Israel. Nah, ini nggak bisa dimiliki kan. Pihak pembeli nggak bisa mengambil, dirampas sama mereka. Ini nggak sah. Jual beli seperti ini nggak sah. Wala yasihu, dan tidak sah bai'u ainin najisatin, menjual barang yang najis. Nah, tadi contohnya menjual barang yang najis. Wala mala manfa'ata fihi, dan tidak sah menjual barang yang tidak ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini pasti muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah, silahkan ditanyakan. Tapi kalau nggak muncul pertanyaan, atau kalau nggak ada pertanyaan, bisa jadi sudah ada pertanyaan tapi nggak menanyakan, atau nggak terbesit apa pertanyaannya. Ini karena transaksi model sekarang kan banyak ini. Ya, kalau ada yang kurang paham atau muncul permasalahan baru, silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.